Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang motivasi dalam kewirausahaan. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Maifatul Rodiana, dan teman saya Siti Lum'atul Ilmas Lailian. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang hakikat motivasi. Apa itu motivasi? Pastinya teman-teman sudah tahu ya, karena sudah pernah kita pelajari di waktu semester 1 dulu dengan Bu Ruli. Di sini motivasi yaitu berasal dari kata Latin yaitu motif, yang berarti dorongan, daya gerak, kekuatan yang terdapat dalam diri organisasi yang menyebabkan organisasi itu bertindak atau berbuat. Jadi motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Motivasi di sini mempunyai 3 fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Dalam artian, motivasi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh wirausahawan. Yang kedua, berfungsi sebagai penentu arah perbuatan. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi untuk mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong timbulnya motivasi. Motivasi merupakan salah satu penyebab keberhasilan wirausahawan tingkat akhir dalam menyelesaikan tugasnya. Semakin besar motivasi, semakin besar pula kesuksesan pencapaian tujuan. Setiap wirausahawan mempunyai program tugas yang wajib diselesaikan dengan baik, dan dengan tugas-tugas tersebut, wirausahawan menjadi lebih paham dan menguasai ilmu sesuai dengan tujuan dan harapan yang bersangkutan. Dengan demikian, tujuan dan harapan wirausahawan mendapatkan hasil yang bernilai serta bermanfaat dapat tercapai. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi menurut Davis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari dalam diri individu, baik dalam tugas maupun bagi diri wirausahawan. Motivasi intrinsik biasanya berupa kepuasan terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab ataupun harga diri di hadapan orang lain terhadap setiap kemampuan yang dimilikinya. Lalu motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari luar dan telah ditetapkan pada tugas ataupun pada diri peserta didik atau wirausahawan oleh dosen atau orang lain. Motivasi ekstrinsik di sini berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang dapat meningkatkan atau mengurangi kreativitas wirausahawan tingkat akhir dalam menyelesaikan tugasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model dan karakteristik motivasi. Berdasarkan model dan karakteristik yang berbagai model yang menguraikan terjadi motivasi telah dikembangkan. 3 dari model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model motivasi kebutuhan dan tujuan. Yang kedua ada model ekspektasi motivasi Fromm. Dan yang ketiga ada model motivasi Porter-Lawler. Yang pertama ada model motivasi kebutuhan dan tujuan. Model motivasi kebutuhan dan tujuan dimulai dengan perasaan kebutuhan individunya sendiri. Kebutuhan ini ditransformasi menjadi perilaku yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perilaku tujuan. Tujuan perilaku adalah untuk mengurangi kebutuhan yang dirasakan. Yang kedua ada model ekspektasi motivasi Fromm. Model ekspektasi Fromm didasarkan pada premis bahwa kebutuhan yang dirasakan menyebabkan perilaku kemanusiaan. Akan tetapi model ekspektasi Fromm mengungkapkan isu kekuatan motivasi. Kekuatan motivasi ditentukan oleh nilai dari hasil menjalankan suatu perilaku yang dirasakan dan kemungkinan yang dirasakan bahwa perilaku yang dijalankan oleh individu menyebabkan diperolehnya hasil. Yang ketiga ada model motivasi Porter-Lawler. Porter-Lawler adalah telah mengembangkan model motivasi yang menggambarkan uraian proses motivasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan model kebutuhan tujuan dan model ekspektasi Fromm. Model motivasi Porter-Lawler konsisten dengan 2 model sebelumnya, yaitu menerima premis bahwa yang pertama kebutuhan yang dirasakan dan menyebabkan perilaku kemanusiaan, dan yang kedua usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tugas ditentukan oleh nilai balas jasa yang dihasilkan dari suatu tugas dan probabilitas bahwa balas jasa tersebut akan menjadi nyata. Di sini ada model motivasi Porter-Lawler menekankan 3 karakteristik lain dan proses motivasi. Yang pertama yaitu nilai balas jasa yang dirasakan ditentukan oleh baiknya balas jasa intrinsik dan ekstrinsik yang menghasilkan kebutuhan ketika suatu tugas diselesaikan.
Yang kedua, tingkatan saat individu secara efektif menyelesaikan suatu tugas ditentukan oleh dua variabel. Yang pertama, persepsi individu tentang hal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas, dan yang kedua, kemampuan sesungguhnya dari individu untuk menjalankan tugas. Yang ketiga ada, dan yang terakhir yang ketiga, keadilan balas jasa yang dirasakan akan mempengaruhi jumlah kepuasan yang dirasakan oleh balas jasa tersebut. Pada umumnya, semakin adil balas jasa yang dirasakan oleh individu, semakin besar kepuasan yang dirasakan sebagai hasil dari menerima balas jasa tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya ada karakteristik motivasi para pewirausahaan. Para pendiri usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi memiliki karakteristik yang mampu memberi kontribusi untuk keberhasilan usaha baru berupa pertumbuhan usaha yang cepat. Karakteristik tersebut diantaranya adalah passion dan tenacity. Menurut Baron dan Shane, passion dalam arti sederhana adalah semangat yang besar disertai emosi yang kuat, hasrat yang bawa burning desire di sebuah determinasi untuk mewujudkan suatu tujuan. Dan yang kedua yaitu tenacity. Tenacity dapat dikatakan sebagai keuletan, ketekunan, ketabahan, dan kegigihan. Ketekunan merupakan dimensi motivasi yang merupakan ukuran mengenai waktu mempertahankan usahanya. Individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang lama demi mencapai tujuan mereka. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.